Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Analisis Numerik dan Pemrograman TKC. Kelompok 6 beranggotakan Tinta, Syafila Puan, Anggita Nur, Ariel Tabur, dan Wisnu Ganendra. Kami akan membahas tugas kelompok pada kasus C5. Oke, untuk selanjutnya penyelesaian masalah dan jawaban untuk metode Hook-Jeffs. Nah, di sini kita soalnya menggunakan yang ada di sebelah kanan ini, di mana suhu dan P sudah diketahui, sehingga eh, suhu dan P sudah diketahui. Lalu untuk rumus mencari P empirik dan R sudah ada rumusnya, di mana eksponen A plus B per T merupakan P empirik dan RI merupakan P empirik dikurang P data, di mana P data sudah ada di soal. Nah, untuk nilai S-nya sendiri itu merupakan R kuadrat total. Jadi total dari R kuadrat di semua suhu. Nah, ini merupakan perhitungan dari metode Hughes. Mungkin untuk lebih detailnya kita menggunakan Excel. Nah, untuk selanjutnya, ini ada data awal di mana yang sudah diketahui di soal. Ini untuk nilai P dan T-nya, ini nilai A dan B-nya yang ada di soal. Setelah itu kita masukkan rumus ke dalam P empirik, R, dan R kuadrat sehingga dapat nilai S, di mana udah tertera juga dan rumusnya yang ada di soal. Eksponen A plus B T per T. Eksponen A plus B per T. Nah, di sini dapat nilai segini. Nah, nilai-nilai yang ada di sini untuk itu digunakan untuk sebagai basis awal. Nah, basis awal ini dimasukkan di pertama, dan nilai S ini merupakan total dari R kuadrat. Jadi nilai ini itu penjumlahan dari angka ini. Nah, selanjutnya langsung dimasukkan di basis awal, nilai yang di sini masuk di basis awal di semua suhu. Nah, selanjutnya kita pakai ketentuan yang plus tetap minus tetap plus tetap minus. Nah, di sini adalah awalnya kita eksplorasi, baru memulai langkah sukses, eksplorasi lagi, dan mulai langkah sukses jika ada langkah suksesnya. Jika emang nggak ada uh, langkah suksesnya, jadi kita eksplorasi lagi untuk menemukan angka suksesnya, seperti yang ada di gambar layar ini. Seperti itu. Mungkin untuk perbedaannya bisa langsung paparin di sini. Di sini kan udah dimasukin dengan rumus yang ada di sini dan nyatakan sukses plus dan tetap. Sehingga untuk selanjutnya nilai mulai angka suksesnya pakai yang plus tetap. Sehingga kayak ini dapat nilai sukses. Makanya udah pakai eksplorasi lagi. Eksplorasinya ternyata yang bisa sukses, dan kenapa dinyatakan sukses? Ini karena nilainya lebih kecil dari sukses sebelumnya. Makanya dia yang nggak sukses. Nah, untuk ini eksplorasi bisa mendapat nilai sukses, dan dia mulai langkah sukses dinyatakan gagal, makanya eksplorasi lagi dinyatakan ada suksesnya, terus mengulangi langkah sukses ternyata nggak semua, eksplorasi lagi. Dan ini untuk contoh eksplorasi lagi tapi tidak ada nilai suksesnya, makanya langsung eksplorasi lagi sehingga mendapatkan nilai angka sukses. Nah, selanjutnya sama, di sini ada angka-angka yang oranye ini merupakan peralihan antara rasio, di mana AB dikali rasio ini dapat nilai 0,89 dan 90,0. Nah, untuk selanjutnya itu 0,89 dikali rasio ini dikali rasio mendapat nilai baru dengan nilai A 0,01 dan 0,091, dengan karena di soal disuruh toleransi A sama dengan 0,01, B sama dengan 1 dengan rasio 0,06, sehingga diperoleh kayak gini. Nah, kita mengulangi langkah yang sama sehingga sampai nilai 0,01 dan B 0,91. Nah, tidak sampai gagal. Dan mungkin untuk metode Hooke-Jeffs, sekian penjelasan perhitungannya. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada analisis penyelesaian masalah. Untuk kategori masalahnya sendiri yaitu penyelesaian persamaan diferensial dan linear. Di sini yang digunakan adalah persamaan Clausius-Clapeyron dengan persoalan nilai parameter atau boundary value atau BFP, optimasi menggunakan metode Hughes dan juga status descent. Untuk persamaan diferensial yang digunakan yang tertera pada soal yaitu P derajat atau P data itu sama dengan eksponen A plus B per T. Lalu untuk value kondisinya sendiri pada soal itu diminta S minimum yaitu minimasi tidak lebih dari 2. Lalu untuk initial case-nya sendiri untuk metode Hughes itu A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan minus 4.200, dengan delta A 1,48, delta B 150, untuk toleransi A dan B-nya tertera pada makalah. Lalu untuk penjelasannya selanjutnya, persamaan P aksen dari data yang dilampirkan dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P data itu sama dengan eksponen A plus B per T, A dan B menggunakan nilai tebakan awal. Untuk metode Gibbs, lalu sebagai data pembanding, P data pada saat data ke I atau BI empirik dapat dinyatakan sebagai PI empirik sama dengan eksponen A plus B per T. A dan B juga menggunakan nilai tebakan awal. Untuk yang selanjutnya, RI atau error pada saat data ke I dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu PI empirik dikurangi PI data sama dengan eksponen A plus B per T dikurangi PI data. Untuk mencari SSI atau sum of squares error, itu rumusnya ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N eksponen A plus B per T dikurangi dengan PI data kuadrat. Lalu untuk nilai SSI itu sendiri dinyatakan sebagai fungsi A dan juga B. Lalu untuk optimasi metode Hughes, ketentuannya tertera di sini. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu pada optimasi status design, dilakukan penurunan pada persamaan pada P empirik, sehingga persamaan menjadi P sama dengan eksponen A plus B per T. Lalu untuk A sendiri, A turunan di sini, do F per do E-nya itu dapat dicari menggunakan rumus yang tertera di sini, yaitu A sama dengan P dikali eksponen A plus B per T dikurangi P dikali dengan eksponen A plus B per T. Lalu untuk turunan dari B atau df per do B itu dapat dicari dengan rumus atau formula Excel-nya di sini, atau bisa kita uraikan menjadi P per T dikali eksponen A plus B per T min P dikalikan dengan eksponen A plus B per T dikurangi dengan P. Lalu untuk permisalan H pertama, H itu sama dengan X itu kita menggunakan 0 sehingga nanti G aksen H-nya dapat ditentukan. Untuk selanjutnya G aksen H ini nanti digunakan untuk permisalan H selanjutnya. Jadi, tadi kan dimisalkan H-nya itu 0. Nah, setelah dimisalkan H-nya 0, kita mencari rumus dari H selanjutnya, yaitu G aksen H.
Nah, di aksen H itu didapat dari mana? Di aksen H itu didapat dari rumus awal yang SSE itu. Lalu rumus itu kita sederhanakan. Setelah disederhanakan, rumus itu akan kita turunkan. Setelah rumus diturunkan, baru kita masukkan data-data yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini dari yang saya cari, dari turunan rumus yang sebelumnya itu kalau untuk suhu T sama dengan 280, kebetulan, konstantanya itu sama dengan do FA, do FDA ditambah dengan do FDB. Nah, itu kebetulan di rumus yang GH-nya itu dia jadi konstanta. Makanya di rumus GH itu bisa dilihat, ada do FA, do FDA ditambah dengan do FDB. Itu karena, untuk memudahkan aja nanti untuk proses otomasinya ke depannya. Nah, itu setelah do FDA ditambah do FDB, lalu dikalikan eksponensial yang konstanta tadi, yaitu di sini do FDA ditambah do FDB dikali dengan pemisalan yang H pertama dikurangin 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari, penyelesaian apa namanya, rumus yang awal, lalu disimplifikasikan dan diturunkan. Nah, didapat di sini angkanya 3, konstanta keduanya. Oke, lanjut, setelah mendapat nilai GH, baru kita bisa mendapat nilai A baru. Nilai A baru sendiri didapat dari, nilai A yang awal ditambah dengan, do F do A dikali GH, yaitu nilai H yang baru. Begitu juga dengan nilai B yang baru, itu didapat dengan, nilai B yang lama ditambah dengan, do F do B dikali GH atau nilai H yang baru. Lalu setelah dapat A dan B yang baru kita bisa mencari, R kuadrat menggunakan rumus yang lama, yaitu rumus SSE yang awal, yang sebelum diturunkan ataupun selesaikan. Nah, lalu setelah dapat R kuadratnya ini, kita cari, iterasi-iterasi lain sampai angkanya itu mendekati nilai angka toleransi yang awal itu, yaitu untuk A sama dengan 0,01 dan B, 1. Oke. Lalu setelah, dicari sampai mendekati angka tersebut, baru kita bisa move on ke suku dan, tekanan yang lain. Prosesnya sama, nanti disederhanakan lalu diturunkan, dapat rumus GH, misalkan 0, dapat A baru, B baru, dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu untuk berlaku untuk suku yang lain, dan demikian metode steepest descent. Selanjutnya yaitu adalah ulasan atau pembahasan. Dari perhitungan yang telah kami lakukan menggunakan rumus awal, itu akan diperoleh nilai tekanan empirik dan juga akan menghasilkan nilai error. Nah, di mana nanti nilai error ini akan dikuadratkan dan bisa mendapatkan nilai SSE atau sum of square error. Nah, tujuan dari perhitungan ini untuk mencari nilai A dan B yang menghasilkan nilai S terendah, yaitu dengan proses optimasi. Pada studi kasus ini, kami menggunakan atau mendapat dua metode, yaitu metode Hookeyev dan metode steepest descent. Nah, hasil yang diperoleh dalam perhitungan menggunakan Excel menunjukkan bahwa semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka hasilnya akan semakin mendekati nilai optimasi dan jumlah iterasi yang bergantung pada nilai awal dan loncatan pada nilai A dan B yang ditentukan. Dari dua metode yang kami lakukan ini atau kami kerjakan, dua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti contohnya metode Hookeyev itu kelebihannya memiliki langkah yang besar, fleksibel, dan konvergen. Tapi kekurangannya, konvergensinya itu lambat dan juga sensitif terhadap titik awal. Sedangkan kelebihan untuk metode steepest descent yaitu konvergensinya cepat, implementasinya sederhana, dan gradiennya itu tepat. Tetapi kekurangannya, terkadang langkah yang diambil atau langkah dalam metode steepest descent ini itu kecil dan juga sensitif terhadap bentuk fungsi. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang diperoleh dalam perhitungan yang telah kami lakukan dan juga telah kami jelaskan tadi, perhitungan menggunakan Excel dapat dilihat bahwa menggunakan metode Hookeyev itu menghasilkan nilai optimum A itu sebesar 14,96 dan B itu minus 3,983 dengan nilai S sebesar 2,0833. Dan untuk mendapatkan angka ini diperlukan jumlah iterasi yang cukup banyak. Nah, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan juga menggunakan metode steepest descent itu memberikan hasil akhir dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit. Ini dikarenakan karena metode ini dapat bergantung pada perbedaan nilai delta H dan arah gerak atau vektor dari perhitungan yang dilakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode yang lebih efektif, yang paling stabil adalah metode steepest descent karena tadi memiliki iterasi yang lebih sedikit dan angka optimasi atau angka numeriknya itu lebih cepat didapat dengan metode steepest descent. Kendala yang dihadapi pada saat pengerjaan secara manual itu perhitungan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan untuk penyelesaian menggunakan Excel itu lebih efisien karena bisa lebih cepat, namun juga harus tetap teliti dalam memasukkan formula dengan variabel-variabel yang banyak. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam pengucapan, penyampaian, atau pengerjaan tugas ini. Kami dari kelompok 6, kelas teknik kimia C, analisis numerik dan pemrograman, pamit undur diri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.